真的只是个废物吗？可我已经很努力了，我的老师不要我了。都是他落下的眼泪，都是他无助的哭喊。绝对防御，这是我自己创造的技能。我们就扫平这同学。不错，破茧成蝶，凌厉，让希望之光不必受限于天赋的，让身后能有千军万马。45 episode 45-nya Di sini kita bakal melihat nih semua peserta yang bakal mengambil hadiahnya masing-masing. Ada juga si guru Yehua yang berevolusi. Pokoknya nanti keren parah dah jadinya guys. Kalian perhatikan saja nanti, mantap kan? Mari kita review sedikit dulu buat part sebelumnya, dimana kita sudah melihat Hao Chen yang menjalani ujian untuk mendapatkan pedang keajaiban. Di sini ada 3 ujian yang bakal dijalani. Yang pertama melompati pedang-pedang dan mendapatkan token cahaya. Ujian kedua adalah uji kecepatan, sehingga Hao Chen mencapai ujian terakhir, yaitu melawan dirinya. Setelah dia berhasil, ternyata masih ada ujian final, yaitu mendapatkan pengakuan dari sang pedang keajaiban guys. Awalnya tentu Hao Chen sangat kesulitan, tapi pada akhirnya dia berhasil mendapatkan pengakuan dari sang pedang keajaiban disertai bersatu dengannya guys. Kan total ada 2 elemen nih. Bisa disebut juga sebagai pedang hujan dan pedang cahaya keindahan. Dan pada akhirnya guys ya, selama ribuan tahun ada orang yang berhasil mencabut pedang legendaris ini. Mantap, Yehua yang seakan terdampar di tempat bersalju. Mimi yakin ini di bawah alam sadarnya guys. Benar saja dia melihat sosok dirinya waktu kecil yang dibuli-buli, dikarenakan memiliki kekuatan spiritual bawaannya super duper kecil. Yehua jadi mengingat dia meninggalkan dirinya saat menjadi pengecut. Yehua kecil kebingungan apakah dia tidak memiliki bakat sama sekali, padahal sudah berusaha sangat keras tapi gurunya meninggalkan dirinya. Dikarenakan kekuatan spiritual bawaannya sangat kecil guys, Yehua besar meyakinkan kepada Yehua kecil dengan berbagai kata bijak, ditambah menunjukkan teknik pelindung buatan dirinya sendiri yang diberi nama sebagai pertahanan mutlak. Itu sempat menghibur sang Yehua kecil. Yehua besar pun mengajak Yehua kecil untuk berjalan keluar dari sini, karena masih banyak hal yang tidak terduga di dunia ini guys. Awalnya sih si Yehua kecil tidak yakin, karena dia sudah lama berada di dalam kegelapan. Menurutnya tidak ada yang bagus di dunia ini. Tapi Yehua meyakinkan semua yang dia lihat itu hanya sebagian kecil dari dunia. Bisa dibilang hanya setetes air dari lautan guys. Apa yang Yehua kecil lihat, semuanya itu tertutup oleh gunung dan salju di sana. Jadi guru Yehua besar meyakinkan untuk terus berjalan. Jika memang ada lautan dan pegunungan yang menghalang, maka kita langkai gunung dan laut itu. Anjay, mantap. Motivasi bulan ini. Sehingga Yehua besar pun membersihkan salju dan angin di sana dengan kemampuannya dan tour. Tempat itu berubah menjadi begitu indah. Pada akhirnya Yehua kecil pun mempercayai Yehua besar guys. Matahari hangat membuat dirinya berubah menjadi positif. Dan pada akhirnya mereka saling mempercayai satu sama lain. Dan guru Yehua yang asli akhirnya mendapatkan sayapnya menerobos ke tingkat 6. Ini semua karena dia berhasil menerobos kegelapan yang ada di dalam hatinya. Mantap, mantap, mantap.
不错，破茧成蝶，凌厉。老师，你突破6阶了，让我从那片黑暗里彻底解。 Kebetulan ada beberapa hal yang harus dibicarakan dengan kepala Hancian. Jadi Hudson dipersilakan untuk pulang duluan. Setelah Hudson pulang, Guru Yehua mengatakan, setelah kompetisi perburuan iblis, Yehua ingin berhenti berada di sisinya Hudson. Padahal Hudson adalah murid terbaik Yehua, sekaligus satu-satunya murid seumur hidupnya ini guys. Tapi Guru Yehua sudah tidak ada yang bisa diajari lagi. Apalagi Hudson adalah seorang putra cahaya. Ditakdirkan memiliki masa depan yang tinggi, dan sekarang yang ingin Yehua lakukan adalah memperkuat lebih banyak ras manusia, sehingga mereka tidak terpaku oleh bakat lagi guys. Dengan kerja keras, tidak takut kepada ras iblis, itulah mimpi Yehua sekarang. Mantap. 照亮整个人，让希望之光不必受限于天赋的。 让身后能有千军万马，号称在直面命运时。 Di sisi lain, kompetisi 16 peserta terkuat akhirnya dimulai. Ke-16 kontestan terkuat segera naik ke atas arena. Sepertinya ini bakal seru nih guys. Setiap kompetisi perburuan iblis ini pasti ada kejutan hadiah. Dan sekarang ada hadiah harta karun khusus yang bakal diberikan oleh kuil assassin. Yinze pun akan menunjukkannya. Segera dia ke atas arena dan membuka portal ungu. Tidak lupa dia menyuruh ke-16 kontestan berjalan ke dalam portal secara bergiliran. Lee Sin yang akan maju duluan guys, demi menunjukkan kalau harusnya di dalam itu baik-baik saja. Dan akhirnya dia pun masuk. Awalnya sih kosong gak ada apa-apa ya. Cuman ada satu cermin di tengahnya guys. Dia mengira tidak ada yang salah dengan cermin itu, tapi tuar. Ternyata itu adalah roh cermin yang coba mengisengi orang. Disebut sebagai roh cermin 1000 wajah. Dia ditugaskan untuk memberikan ke-16 hadiah teratas. Roh cermin itu sangat iseng, membuat Lee Sin tidak tahan melihat dirinya sendiri yang joget-joget alay guys. Dan Lee Sin pun diberikan sebuah hadiah dalam meningkatkan kekuatan. Itu adalah hadiah teknik rahasia untuk combo Kak Lee Sin dan kudanya guys. Harusnya kuat lah ya. Menarik-menarik. Ini merupakan hadiah khusus yang diberikan setelah dipikirkan dengan baik. Dan Kak Lee Sin pun keluar. Tidak lupa dia mengatakan kepada semua orang hanya ada roh cermin yang memberikan mereka hadiah, jadi aman-aman saja. Sehingga dimulailah proses mereka mengambil hadiahnya masing-masing. Ada Huang Yi yang Wen Cao yang diberikan kalung, tapi lucunya itu kalung pengen dia berikan kepada si wanita loli alias Ying guys. Kan kita ingat yang Wen Cao suka sama si Ying Giliran Hudson yang masuk. Kira-kira babang kita satu ini dapat apa ya guys ya? Tidak lupa Hudson memberikan hormat kepada roh cermin. Sepertinya roh cermin sangat menyukai tampilan Hudson yang tampan dan penuh akan karisma. Ngerinya lagi, roh cermin mengeluarkan pedang Kaijaba miliknya guys, walaupun itu bukan asli. Jadi harus kasih Hudson apa ya? Pedang udah punya, teknik kuat juga udah punya. Binatang peliharaan yaitu Haoye juga sudah punya. Sehingga Hudson pun diberikan sebuah bulatan khusus. Bulatan itu bisa membentuk armor khusus untuk badannya guys. Bisa dibilang itu merupakan satu set peralatan kesatria pelindung. Memiliki keterampilan bertahan terbaik peringkat kelima guys. Anti angin, anti api, bahkan anti petir. Kalau anti korupsi ada nggak ya? Waduh. Tapi sepertinya Hudson masih ingin hal lain. Dia pun jadi teringat akan Chai-Er. Pasti barang buat Chai-Er nih ya guys ya. Sehingga sang roh cermin pun memberikannya. Terakhir adalah Chai-Er yang masuk ke dalam. Kalau si Chai-Er ini beda sendiri nih.
si Rocermin tidak mengubah tampilannya guys. Dia malah memberi hormat kepada Chai Udah gitu, semua harta di sini itu bebas dipilih sama si Chai loh. Waduh. Tapi Chai tidak senang melihat sang Rocermin yang menggunakan wujudnya Hao Chen. Dia yang ketar-ketir pun langsung berubah menjadi seorang tuyul guys. Chai ingin tahu apakah ada harta terbaik untuk kekasihnya Hao Chen. Ternyata harta armor tadi itu ditolak oleh Hao Chen guys. Jadi sekarang Chai lah yang mengambilnya untuk Hao Chen. Cie, kayaknya ini saling tukar hadiah nih. Dan benar saja, mereka masing-masing mengeluarkan hadiah untuk yang tercinta. Valentine udah lewat, Natal pun belum sampai, tapi udah main tukar hadiah aja ya. Waduh. Chai memberikan jubah kesatria pelindung, sementara Hao Chen memberikan tedek rahasia yang melindungi assassin. Dan mereka pun saling bertukaran guys. Aduh, kebanyakan nonton film ini sepertinya bisa bikin darah para jomblo itu auto mendidih ya. Ya enggak guys, soalnya hampir setiap episode itu mereka berdua bermesraan mulu, udah kayak bucin asli. Kakeknya Chai sampai tidak senang melihat hal seperti itu. Dia tidak senang melihat cucunya memiliki hubungan pacaran seperti ini guys. Tapi kakek yang Hao Han percaya kepada Hao Chen, jadi nggak ada yang perlu dikhawatirkan lah. Sehingga pada akhirnya kita pun sampai ke ujian bertarung para murid terkuat. Bagi yang berhasil mendapatkan nomor yang sama, bakal bertarung satu sama lain. Mereka semua hanya diberikan satu kesempatan. Sekalinya gagal akan langsung dieliminasi guys. Sehingga proses undian pun dimulai. Hao Chen bakal bertarung untuk ronde pertama. Dan tentu bagi yang sudah menonton spoiler kemarin dari Mimin itu pasti tahu siapakah lawannya Hao Chen. Yes, benar guys, Kak Lee Sin lah yang bakal bertarung melawan Hao Chen. Mantap kan? Eits, bentar-bentar, kalian gak penasaran ya gimanakah kabar sahabat baiknya Hao Chen waktu dia kecil? Yaitu si Qiang Hu yang pernah iri kepada Hao Chen di mana dia sangat kuat dan pernah menyelamatkan nyawanya. Oke, jadi gini guys, setelah Hao Chen menyelamatkannya waktu itu, Qiang Hu sempat sedih melihat dirinya yang lebih lemah. Bahkan diajak Hao Chen untuk ngopi-ngopi pun dia menolak guys. Sebelum pergi, Qiang Hu berbalik badan dan menatap Hao Chen. Dirinya dengan lantang mengatakan, "Aku sebenarnya iri kepada dirimu." Tapi dia bertekad untuk menjadi lebih kuat daripada Hao Chen. Jadi kau tunggu saja ya. Qiang Hu bertekad menjadi kesatria terkuat. Dan setelah itu, Qiang Hu mendapatkan berita kalau ayahnya Qiang Hu itu sudah gugur dalam pertempuran, hanya meninggalkan sisa pedangnya saja guys. Ayahnya adalah kesatria paling hebat, tidak pernah mundur dan selalu berada di garis depan. Mungkin angin memang bisa menumbangkan pohon guys, tapi bijinya itu bakal tumbuh, bertunas kembali dan menjadi pohon yang lebih kuat. Dalam artian mungkin ayahnya itu boleh tumbang, tapi anaknya nanti bakal tumbuh dan menjadi lebih kuat. Dan Hao Chen tahu betul akan kejadian itu. Maka dari situlah mereka berdua memberi janji masing-masing akan menunggu saat waktu itu tiba. Dan yes, orang yang berhasil membantai iblis dengan tangannya sendiri, walaupun tanpa bakat yang disebutkan oleh guru Yehua tadi, itu adalah Qiang Hu yang sudah dewasa guys. Qiang Hu menunjukkan bahkan tanpa bakat dia bisa melawan para iblis dengan tekad dan usaha luar biasa. Mantap. Apa jangan-jangan setelah ini si guru Yehua lah yang bakal menjadi gurunya Qiang Hu ya? Bisa jadi loh. Jadi kalian semua jangan berkecil hati ya. Kalian semua yang nonton ini juga pasti bisa mencapai mimpi masing-masing. Minimal usaha kalian itu bakal membuahkan hasil. Walaupun tidak membuahkan hasil seperti yang kita inginkan, tapi itu sudah merupakan bagian dari proses hidup. Keberhasilan itu ada ketika ada kegagalan guys. Nggak mungkin apapun yang kita kerjakan itu langsung berhasil kan.
dia satu minimal gagal dulu lah. Ya enggak guys? Waduh, kok Miming Kobi jadi bijak ya. So langsung saja kita masuk ke bagai spoiler buat part 46, episode 46-nya. Pada intinya di episode minggu depan, si Hudson itu bakal ngebucin lagi sama si Chai-er. Sampai-sampai dia berteriak, "Aku selamanya akan menjadi matahari yang bakal menerangi hari-harimu." Anjay. Ini drama tidak kalah sama Korea drama ya guys ya. Tapi kita tidak diperlihatkan pertarungan Hudson melawan Kak Lee Sin nih. Malah yang ada pertarungan Chai-er melawan musuhnya. Pada intinya episode di minggu depan hari Kamis itu bakal full bertarung para murid. Mimi yakin kalian semua bakal terhibur lah. Tapi sebenarnya ada sih pertarungan Hudson melawan Kak Lee Sin, cuma dikasih lihat tuh sedikit doang guys. Lee Sin juga mengatakan, walaupun kau adalah adikku, tapi aku tidak akan